Bagaimana mencari matriks kofaktor, matriks adjoin, matriks impers, dan membuktikan matriks awal dikali matriks impers sama dengan matriks identitas. Dan juga mencari determinan dengan menggunakan Excel. Pertama-tama Anda tuliskan di sini matriks awal. Untuk mencari determinan, tulis di sini determinan, kemudian di sini matriks kofaktor, matriks adjoin, matriks impers, dan matriks identitas. Matriks awal ini, baris pertama yang ini, baris kedua ini, baris ketiga ini. Kemudian mencari determinan dengan menggunakan metode serus. Nah, caranya buat seperti ini. Ini buat di sini untuk mengcopy ini sama dengan ini. Artinya dengan menggunakan metode serus ini, kolom pertama, kolom kedua pindahkan ke sini. Nah, dapat di sini. Nah, kemudian buat dia warna merah, ini hanya sebagai pembantu. Dengan kata lain, kolom pertama, kolom kedua dipindahkan ke sini, Anda tinggal sorot ke sini, kemudian sorot di sini. Nah, jadi warna merah ini saya buat hanya kita mencari determinan dengan cara menggunakan metode serus, yaitu memindahkan kolom pertama, kolom kedua ke sini. Jadi tadi matriks awalnya yang ini. Untuk mencari determinan dengan menggunakan metode serus seperti ini. Nah, kemudian kita sekarang mencari determinan. Buat di sini sama dengan yang ini kali ya, dikali ini, dikali ini. Kemudian dia ditambah. Ini dikali yang ini, dikali yang ini. Ditambah ini, dikali ini, dikali ini. Kemudian dikurang. Ini dikali ini, dikali ini. Dikurang ini, dikali ini, dikali ini. Dikurang ini, dikali ini, dikali ini. Kemudian enter, dapat determinan 3. Jadi jika ada soal, ini bukan 1, misalkan 5. Otomatis determinan ini akan berubah menjadi -9. Jadi Anda tidak capek lagi untuk mencari determinan karena formulasinya sudah ada di sini. Jadi saya ulangi tadi di sini 1. Jika misal Anda dikasih soal matriks awal seperti ini yang berubah di sini 9. Anda dengan menggunakan Excel langsung dapat di sini determinan 0. Nah, inilah manfaat dengan menggunakan Excel di sini. Kemudian untuk mencari matriks kofaktor, yaitu dengan menggunakan teknik penghapusan. Untuk mencari di sini, Anda buat sama dengan menggunakan teknik penghapusan. Untuk mencari di sini, Anda gunakan dengan teknik penghapusan. Yang pertama ini, baris pertama ini Anda hapus. Kolom pertama hapus. Baris pertama, kolom pertama, berarti di sini -1 pangkat 2. Dari mana 2? Baris pertama, kolom pertama. 1 tambah 1, 2. Karena rumusnya itu -1 dipangkat M tambah N. Berarti -1 pangkat 1 tambah 1. Berarti menjadi 1. Maka di sini itu sama dengan 1 dikali tutup kurung, cari determinan ini. Ini dikali ini. Dikurang ini dikali ini. Kemudian tutup kurung. Maka di sini dapat -8. Untuk mencari di sini, yang tadi ini baris pertama, kolom pertama dihapus. Yang sekarang yang Anda hapus itu baris pertama ini hapus, kemudian kolom kedua hapus. Berarti di sini baris pertama dalam kolom kedua dihapus. Berarti di sini itu sama dengan dia menjadi -1 pangkat 1 ditambah 2. Dari mana 1? Baris pertama. Dari mana 2? Kolom kedua.
1 ditambah 2, 3, ganjil. Minus 1 pangkat 3 itu sama dengan minus. Sehingga di sini min 1 dikali tutup kurung determinan 2 kali 2 yaitu ini dikali ini dikurang ini dikali ini, kemudian tutup kurung di sini 8. Untuk mencari di sini, baris pertama dihapus. Kolom ketiga dihapus. 1 tambah 3, 4 genap. Maka min 1 pangkat genap itu sama dengan positif 1. Sehingga di sini sama dengan 1 dikali determinan ini dikali ini dikurang ini dikali ini. Tutup kurung dapat min 3. Tadi baris pertama sudah dihapus, sekarang baris kedua hapus. Sama kolom pertama. Baris kedua berarti N2. Kolom 1 berarti 3. 2 tambah 1, 3. Min 1 di pangkat 3 adalah min 1. Maka di sini ini sama dengan min 1 dikali determinan ini 4 dikali ini dikurang ini dikali ini. Tutup kurung dapat 10. Sekarang yang dihapus ini. Maka yang dihapus itu baris kedua kolom kedua. Berarti 2 tambah 2, 4 genap. Min 1 pangkat genap hasilnya adalah 1. Maka di sini ini sama dengan 1 dikali determinan 2 kali 2 yaitu 1 dikali 8 dikurang 7 dikali 3 tutup kurung dapat min 13. Nah sekarang kita hapus kolom ketiga. Ini hapus. Jadi baris kedua kolom ketiga 2 tambah 3, 5. Min 1 pangkat ganjil adalah min 1. Sehingga di sini sama dengan min 1 dikali ini dikali ini dikurang karena mencari determinan 2 kali 2 ini dikali ini. Tutup kurung 6. Nah, baris kedua sudah dihapus. Baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama berarti 3 ditambah 1, 4 genap. Min 1 pangkat genap adalah 1. Maka di sini sama dengan 1 dikali buka kurung determinan matriks 2 kali 2 ini yaitu 4 dikali 8 dikurang 7 dikali 5. Tutup kurung dapat min 3. Nah, kolom pertama ini sudah selesai. Sekarang kolom kedua dihapus. Kolom kedua dihapus, baris ketiga. Jadi kolom kedua, baris ketiga. 3 tambah 2, 5 ganjil. Min 1 pangkat ganjil itu sama dengan min. Sehingga di sini sama dengan min 1 dikali buka kurung determinan matriks 2 kali 2 ini. Ini dikali ini dikurang ini dikali ini. Tutup kurung. Jadi untuk di sini sama dengan kolom ketiga baris ketiga. 3 tambah 3, 6 genap. Min 1 pangkat bilangan genap itu sama dengan positif. Maka di sini 1 dikali 1 dikali 5 dikurang 4 dikali 2. Tutup kurung 4 min 3. Inilah matriks kofaktor. Jadi dengan menggunakan Excel ini, jika ini kita ganti di sini menjadi 3, otomatis determinan akan berubah, matriks kofaktor juga akan berubah. Itulah salah satu manfaat dengan menggunakan Excel ini. Jika ada soal ujian, Anda tinggal memasukkan ke sini. Langsung semua ada hasil.
Kita kembalikan tadi di sini 2 ya. Sekarang untuk mencari matriks adjoin, yaitu yang kolom di sini menjadi baris. Maka di sini ini sama dengan kolom pertama ini menjadi baris. Jadi di sini sama dengan yang tadi di sini di kolom dia menjadi di baris. Kemudian dengan cara yang sama, kolom menjadi baris. Yang min 3 ini tadi pada kolom pertama, sekarang dia menjadi di baris pertama. Ini. Kemudian yang ini di kolom ini menjadi baris. Yaitu ini sama dengan ini. Kemudian yang di sini sama dengan yang 13 ini ke sini. Kemudian di sini yang di kolom menjadi baris ini. Nah, kemudian di sini juga yang tadi min 363 ini di kolom. Sekarang dia menjadi baris. Nah, ini sama dengan min 3. Di kotak ini sama dengan ini. Di kotak ini sama dengan ini. Maka inilah matriks adjoin dari sini. Jadi sama seperti yang tadi, jika di sini kita rubah dari 6 menjadi 7, jika ada soal ini, otomatis determinan matriks kofaktor, matriks adjoin akan berubah. Ini. Itulah manfaat daripada menggunakan Excel di sini. Untuk mencari matriks impers, matriks adjoin ini dibagi dengan determinan. Jadi, mencari matriks impers ini sama dengan ini semua dibagi dengan determinan. Ini juga sama dengan cara yang sama, ini dibagi determinan. Ini juga sama, matriks adjoin ini dibagi dengan determinan. Ini 1, kemudian ini sama dengan matriks adjoin ini dibagi dengan determinan 3 ini. Kemudian di kotak ini sama dengan matriks adjoin ini dibagi dengan determinan. Nah, di sini juga sama dengan matriks adjoin ini dibagi dengan determinan. Ini juga sama dengan matriks adjoin ini dibagi dengan determinan. Di sini matriks adjoin ini dibagi dengan determinan. Nah, di sini matriks adjoin ini dibagi dengan determinan. Jadi, inilah matriks impers. Jika misal ada soal yang berubah di sini, Anda tinggal untuk merubah ini. Misal, jika di sini 7 menjadi 9. Otomatis semua akan berubah nih. Yang tadi 3 menjadi 3. Matriks impers menjadi berubah seperti ini. Inilah manfaatnya dengan menggunakan Excel di sini. Nah, untuk mencari matriks identitas, kita ingin membuktikan matriks awal yang ini dikali dengan ini. Hasilnya itu harus sama dengan matriks identitas. Yaitu di sini 1, di sini 1, di sini 1, nilainya 0. Nah, kita buktikan. Dalam perkalian matriks, baris dikali kolom dan hasil dijumlahkan. Maka kita buat di sini sama dengan 1 dikali ini ditambah 4 dikali ini ditambah 7 dikali ini. Jadi baris pertama dikali dengan kolom pertama dan hasil dijumlahkan. Terbukti 1 di sini. Nah, di sini nanti karena dia matriks identitas, maka di sini pasti 0. Kita cek. Jika dia tidak 0 berarti salah. Kita cek.
sama dengan baris dikali kolom dan hasil dijumlahkan. Tadi baris pertama dengan kolom pertama sudah kita kerjakan. Sekarang baris pertama dengan kolom kedua. Jadi di sini baris pertama dengan kolom kedua itu sama dengan baris pertama dikali kolom kedua dan hasil dijumlahkan. Perhatikan, 1 dikali ini ditambah 4 dikali ini ditambah 7 dikali ini. Harus sama dengan 0, terbukti. Di sini juga harus sama dengan 0. Yaitu baris pertama dengan kolom ketiga. Sama dengan 1 dikali ini ditambah 4 dikali ini ditambah 7 dikali ini. Ini harus sama dengan 0, terbukti benar. Nah, tadi baris pertama ini dengan masing-masing kolom. Sudah, sekarang baris kedua dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, ini harus sama dengan 0. Perhatikan, sama dengan baris kedua dikali kolom pertama. Ini dikali ini. Ditambah 5 dikali ini. Ditambah 8 dikali ini. Ini harus sama dengan 0. Terbukti. Nah, ini harus sama dengan 1. Yaitu baris kedua ini dikali dengan kolom yang kedua. Nah, perhatikan. Di sini harus sama dengan 1 ini. Sama dengan 2 dikali 3 ini ditambah 5 dikali ini ditambah 8 dikali ini. Sama yang 1, terbukti. Nah, di sini. Untuk di sini harus sama dengan 0. Yaitu baris kedua dikali kolom ketiga. Karena di sini baris kedua kolom ketiga. Jadi di sini saya ulangi, baris kedua dikali kolom ketiga. Dalam perkalian matriks, baris dikali kolom dan hasil dijumlahkan sama dengan 2 dikali tambah 5 dikali ditambah 8 dikali sama dengan 0. Terbukti di sini sama dengan 0. Nah, sekarang baris kedua sudah. Sekarang tinggal baris ketiga. Jadi baris ketiga dikali kolom pertama. Nah, di sini ini menunjukkan baris ketiga. Nah, yang di sini baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Nah, di sini baris ketiga kolom pertama. Artinya baris ketiga ini dikali kolom pertama ini dikalikan. Makanya dalam perkalian matriks, baris dikali kolom dan hasil dijumlahkan. Maka sama dengan 3 dikali tambah 6 dikali ini ditambah 8 dikali ini. Dapat di sini harus sama dengan 0. 3 dikali ini ditambah 6 dikali ini ditambah 8 dikali ini. Ini harus sama dengan 0. Di sini harus sama dengan 1. Sama dengan 3 dikali min 1 ditambah 6 dikali ini ditambah 8 dikali ini. Hasil ini harus sama dengan 1. Karena matriks identitas itu, diagonal utamanya itu sama dengan 1. Terbukti benar. Jadi, terbukti ini adalah matriks awal dikali matriks impers itu sama dengan matriks identitas. Jadi, inilah kegunaan daripada menggunakan Excel di sini. Saya ulangi, jika ada soal ujian, matriks awal ini yang dirubah. Misal, di soal ujian ini dirubah dari 5 menjadi 9.
Anda tidak perlu lagi capek, Anda tinggal determinan dapat ini, baris pertama matriks kofaktor ini, baris pertama dari matriks adjoint menjadi ini, baris pertama dari matriks impers adalah ini. Jadi inilah manfaatnya dengan menggunakan Excel ini. Jadi, jika misal Anda disuruh mencari matriks impers dari sini, ya. Jadi ini ada soal, Anda disuruh mencari matriks impers dari sini. Anda bisa dengan cara menggunakan Excel ini. Pertama, ini Anda copy semua langsung, copy, buat di sini, copy. Maka Anda tinggal pindahkan yang ini. Pindahkan copy lagi ini, pindahkan soal ini, hanya sebatas di sini. Nah, lihat, otomatis ini kan kolom pertama ini sudah pindah ke sini, kolom kedua ini sudah pindah ke sini, dan dapat determinan itu sama dengan 3. Ini karena kebetulan ini ya, sama 3. Nah, misal Anda disuruh untuk mencari matriks impers dari ini. Nah, langkah pertama, Anda tinggal copy dulu ini copy. Copy ini. Ya. Kemudian ini bisa Anda copy lagi, pindahkan ini ke sini. Nih. Maka lihat langsung berubah nih, determinan di sini sama dengan 2. Ya. Inilah caranya paling gampang. Atau bisa Anda langsung yang ini tanpa mengcopy yang di sini tadi seperti ini, buat ini pindahkan dia ke sini, langsung copy ke sini bisa. Tetapi ini langsung dapat ini hasil sama ini. Tetapi mana tahu Anda perlu sebagai dokumen. Nah, jadi bisa Anda copy dulu yang di sini ke sini, atau bisa Anda copy langsung ini ke sini. Bisa, saya ulangi ya. Ini tadi yang pertama. Nah, Anda copy langsung ke sini. Ini Anda copy langsung. Nanti apakah sama dengan yang ini di sini dia ya? Ini copy. Nah, 2 sama. Minus 11 ini. Tetapi jika Anda butuh dokumen, bagusan saran saya buat seperti ini. Mudah-mudahan mencari matriks impers, matriks adjoint, matriks kofaktor, determinan dengan menggunakan Excel ini bisa Anda dapat menikmati dan mengerjakan soal dengan mudah. Mudah-mudahan saya yakin dengan menggunakan Excel ini sangat bermanfaat untuk Anda. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat biar Anda mengingat saya sampai akhir hayat.